وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت تعلم وتعليم وتذكر والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Melanjutkan pengajian kitab Risalatul Jami'ah karya al-Imam al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Masih dalam pembahasan tentang ma'asil lisan, maksiatnya lisan. Wa ma'asil lisani katsiratun aidan, dan adapun maksiatnya lisan ini banyak. Di antaranya ghibah wa hiya dzikruka akhakal muslim bima yakrah wa in kunta shadiqan. Apa contohnya maksiatnya lisan? Yaitu ghibah. Apa pengertiannya ghibah? Pengertian atau definisi daripada ghibah itu adalah manakala kamu menyebut tentang aib saudaramu seagama dengan apa-apa yang sekiranya kalau dia dengar dia nggak senang. Kita nyebut-nyebut aibnya orang lain, kekurangan orang lain, saudara kita seagama, sekiranya kalau dia mendengar dia nggak suka. Wa in kunta shadiqan, walaupun sebetulnya apa yang kita sebut daripada aib dan kekurangan dia itu benar, kita nggak bohong, kita nggak fitnah, kita nggak dusta, tapi justru karena benar itulah disebut dengan ghibah. Kalau nggak benar namanya fitnah. Ada ghibah, ada buhtan itu fitnah, ada efek. Kalau efek ini kita memberitakan tentang orang lain, tentang fulan dengan apapun yang kita dengar. Apapun yang kita dengar tentang fulan kita beritakan. Kita meyakininya, kita percaya, dan kita memberitakannya. Ya tentunya dalam urusan kekurangan ya, bukan tentang kelebihan seseorang. Apapun yang kita dengar tentang aib seseorang kita sebarluaskan. Ini efek namanya. Ini semuanya adalah merupakan bentuk kemaksiatan lisan. Ghibah, fitnah atau buhtan dalam arti kata lain. Begitu juga dengan yang namanya efek. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Janganlah kalian saling menggunjing satu sama lain. Menggunjing itu bisa dengan lisan, bisa dengan gerakan, bisa dengan kedipan mata, bisa dengan kita meniru gerakannya. Yang gerakan itu menjadi gerakan khas dari fulan yang mau kita gunjing. Maaf, misal orangnya pincang misalkan, terus kita tiru gerakannya sehingga orang lain tahu siapa yang kita maksud dengan gerakan tersebut. Ini juga menggunjing, ghibah namanya. Contoh yang lain, menggambar tujuannya untuk merendahkan seseorang. Ini juga bisa menjadi ghibah. Atau dengan tulisan SMS, WA, status dan seterusnya. Janganlah kalian menghibah, menggunjing, saling menggunjing satu sama lain
Apakah kalian senang, mau, suka makan daging bangkai saudara kalian? Niscayakah kalian membencinya? Sebagaimana kita nggak mau memakan daging bangkai, maka sepatutnya kita juga nggak mau ghibah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Ada haknya orang muslim yang wajib kita jaga. Ada kehormatan orang muslim yang haram untuk kita robek. Apa itu? Malu, hartanya. Kemudian yang kedua, damu, darahnya. Dan yang ketiga adalah irduh. Sebagaimana kita nggak boleh membunuh seseorang, kita nggak boleh mencuri hartanya seseorang, kita nggak boleh bunuh dan dengan ghibahnya kita curi nama baiknya dia, marwah martabatnya dia, dengan kita gunjing yang menjadi aib bagi dia. Sahabat Jabir dan juga Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhuma wa radhahuma meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal ghibah. Hati-hati sama yang namanya ghibah ya. Fa innal ghibata asyad minaz zina. Karena yang namanya ghibah itu lebih berat daripada zina sekalipun. Kenapa? Innar rajul qad yazni wa yatub fayatubullahu subhanahu alaih. Karena orang yang zina itu dia ngerti kalau dia salah, sadar, sehingga ada kemungkinan dia taubat dan Allah terima taubatnya. Wa inna sahibal ghibah la yughfar lahu hatta yaghfira lahu sahibu. Adapun pelaku ghibah, dia enggak serta-merta dengan taubatnya akan terampuni dosanya kecuali orang yang pernah dia gunjing memaafkan dirinya. Lebih berat enggak? Lebih berat. Lebih gampang kita minta maaf kepada Allah daripada kita minta maaf kepada manusia. Sering saya sampaikan di sini, Sufyan lebih baik aku punya dosa kepada Allah 70 dosa daripada aku punya dosa kepada manusia walaupun 1 dosa. Kenapa? Yang Allah dulukan rahmat, sementara yang dulukan oleh manusia adalah tuntutannya. Ngerti kalau kita salah bukan dikasih maaf. Kapan kita ngaku salah bukan dikasih maaf, dituntut. Kapan kita ngaku kepada Allah, rahmat yang turun, diterima taubatnya kita oleh Allah, dihapus dosanya kita oleh Allah. Tapi kalau manusia, karena itu jangan sampai kita ini ngerasani orang, menggunjing dan mengumpat aibnya orang. Tanda kalau Allah itu menginginkan kebaikan kepada kita, itu Allah berikan kepada kita 3 hal. Allah fahamkan kepada kita ilmu agama. Kemudian yang kedua, Allah buat kita zuhud dalam urusan dunia, semangat dalam urusan akhirat. Sama dunia biasa-biasa saja, tapi urusan akhirat nggak mau kalah sama orang. Kalau kita kan sebaliknya. Yang ketiga adalah bassarahu bi'uyubi nafsih. Allah kasih tahu dia tentang aib-aibnya dia, sehingga dia nggak punya waktu untuk cari aibnya orang lain atau membicarakan aibnya orang lain. Kita ini nggak ditanya tentang dosanya orang, kita ditanya oleh Allah dosanya kita sendiri. Kita dapat musibah bukan karena dosanya orang, kita mendapatkan ujian musibah karena dosanya kita sendiri. Alangkah baiknya kalau kita sibukkan waktu kita untuk memperbaiki diri kita sendiri, sehingga diangkat musibahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perlunya kita membicarakan aib orang lain? Itu sama artinya kita sudah ngasih pahala kepada dia. Pahalanya kita berikan kepada dia. Itu ghibah. Atau dosanya dia kita minta. Kekurangan dosa kita minta dosa. Kebanyakan pahala kita kok sampai ngerasani orang kemudian kita kasih pahalanya kita kepada dia. Bukankah ini adalah kebodohan? Bukankah ini adalah kebodohan? Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, kalau seandainya aku mau ghibah, cukup bagiku menghibah orang tuaku. Kenapa? Pahalaku yang paling pantas ya untuk mereka. Bukan dalil ya, berarti hibah orang tua boleh karena pahalanya dikasihkan mereka ya, bukan. Artinya
Itu sudah patokan. Kalau sama orang tua aja nggak boleh, apalagi sama orang. Kalau sama orang tua saja kita nggak mau ngasih pahalanya kita, apalagi sama orang lain. Padahal pantas-pantasnya orang untuk mendapatkan pahalanya kita adalah orang tua. Itu pun bukan dengan cara ghibah. Lah mosok kita mau ngasih pahala kepada orang tua kita dengan cara kita ghibah mereka, kita rasani mereka, kita umbar aibnya mereka? Bukan. Apalagi sama orang lain. Pelaku zina ada kalanya kapan dia tobat melejit derajatnya di sisi Allah. Tapi pelaku rasan-rasan ghibah, kapan dia tobat belum tentu kedudukan dia tinggi di mata Allah. Kenapa? Dia harus minta maaf dulu sama orang lain. Pernah ada seorang ulama berangkat dari rumah untuk berangkat haji. Bulan-bulanan orang dulu ini berangkat dari rumah untuk melaksanakan ibadah haji. Dia sumpah. Dia taruh 2 koin dirham ada di atas sakunya, di dalam sakunya. 2 dirham ini ya jutaan kalau uang sekarang. Taruh 2 dirham. Dia sumpah, kalau sampai aku ngerasani 1 orang aja uang jutaan ini aku sedekahkan. Itu nggak pulang ke rumah setelah sekian bulan, uang 2 dirham itu masih utuh di dalam kantongnya. Kok iso? Berangkat bulanan, ibadah haji di sana hari-harian, minggu-mingguan, pulang bulanan, uang 2 dirham masih utuh. Kok bisa? Ditanya sama satu orang. Kok bisa? Jawaban dia, lebih baik buat aku lebih takut kepada ghibah daripada aku zina 100 kali. Itu yang buat aku betul-betul takut untuk ngerasani orang. Aku lebih takut kepada ghibah daripada aku zina 100 kali. Bayangkan, kalau ada orang zina 100 kali, waliyadzubillah, sekali tobat selesai, masa harus tobat 100 kali itu? Tapi kalau ada orang ngerasani 100 orang, nggak cukup tobat sekali itu. Tobatnya cukup sekali, minta maafnya berapa kali itu? Sanggup? Kalau kita punya 100 dosa zina, cuman kepada Allah sekali kita minta maaf, kepada Allah tobat selesai. Lah ngerasani orang itu, gimana ceritanya kita minta maaf? Gimana ceritanya? Terus gimana, Beb? Saya pernah ngerasani fulan meninggal dunia. Perbanyak istighfar untuk dia. Mintakan ampun kepada Allah untuk dia. Atau nggak nunggu meninggal sih. Mungkin kita lose kontak. Dulu tetangga, Beb. Setelah sekian lama pisah, nggak tahu di mana dia. Nggak tahu nomornya, nggak tahu anaknya, nggak tahu usahanya apa. Bisa saya samperin di situ tokonya misalkan. Saya nggak tahu. Lose kontak, maka bisa kita dengan cara memintakan ampun kepada Allah untuk dia, memintakan ampun kepada Allah untuk dia dan mendoakan dia kalau sudah meninggal ataupun masih hidup, tapi lose kontak. Tapi kalau masih ada di dekat kita, maka menjadi wajib buat kita untuk meminta maaf, minta maaf. Apakah wajib menyebutkan ghibahnya apa? Saya maaf ya pernah ngerasani kamu. Apakah wajib kita nyebutkan bentuk rasan-rasannya? Gak wajib. Walaupun ada pendapat yang mengatakan wajib. Sama seperti kalau jenengan punya utang sama saya, Bib, saya punya utang sama jenengan, Bib. Ikhlasno, Bib, yo. Ya, saya tanya dulu. Dalam syariat itu nggak bisa saya mengikhlaskan itu kecuali saya tahu berapa nominalnya. Kadung tak ikhlasno ternyata 100 juta. Saya nggak tahu, Bib, saya ini pernah nyolong uangnya jenengan, Bib. Ikhlasno ya, saya butuh waktu itu pepet, tak colong uangnya jenengan. Maaf, Bib ya, ikhlaskan ya. Saya sebelum mengibrok, saya harus tahu berapa nominalnya. Nggak sah. Oh ya, nggak apa-apa, nggak bisa. Dalam hukum fikih nggak bisa. Kenapa? Saya nggak tahu. Bagaimana mungkin saya ini merelakan sesuatu yang kita nggak tahu nilainya? Harus tahu dulu berapa, 100 juta. Waduh. Nah, tapi kalau 100 ribu sama rasan-rasan apa rasanya sih, misal sampai tak rasanya kurus, Bib. Oh gak apa-apa lah, hujan kuru misalkan deh. Tapi kalau ngerasani sesuatu yang berat misalkan, belum tentu orang itu bisa ridho. Nah, tapi ada pendapat yang mengatakan intinya minta maaf secara keseluruhan, secara jumlah. Secara jumlah, saya minta maaf atas semua kesalahan saya kepada Anda. Saya pernah begini, saya pernah begitu, saya melakukan ini, saya melakukan itu kepada Anda. Saya mohon maaf. Itu murni kesalahan saya. Tapi kalau dalam urusan uang kita nggak bisa.
cuman sekedar minta maaf, kecuali kalau kita diikhlaskan uangnya tadi itu. Kalau kita diikhlaskan, nggak usah dibalik, no, nggak jadi utang, ya nggak apa-apa. Nah, jelas ini. Kemudian sahabat Anas bin Malik meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW. Marartu lailata usriya bi ala qaumin. Aku ini, kata Rasulullah, ketika Isra dan Mi'raj melewati sekelompok manusia, yakhmishuna wujuhahum bi'adhafirihim. Mereka mencakar mukanya mereka dan dadanya mereka dengan kuku-kukunya mereka. Faqultu ya Jibril, man haula? Jibril, siapa mereka ini? Maka dikatakan oleh Jibril, haula'il ladzina yaghtabuna an-nas wa yaghauna fi a'radihim. Mereka ini adalah orang-orang yang ngerasani orang lain dan menjatuhkan dirinya mereka ke dalam harga diri dan martabat orang lain. Menjatuhkan harkat dan martabat orang lain. Ini inna arabar riba, paling ribanya riba itu adalah rasan-rasan. Paling ribanya riba itu dosanya lebih besar daripada anak zina sama ibunya. Ribanya riba itu adalah riba bukan dalam urusan harta, riba dalam urusan harga diri seseorang. Kita mau tanya, lebih mahal mana harga diri manusia, kita sebagai manusia, atau hartanya kita? Lebih mahal mana? Harga diri itu. Harta bisa dicari, kalau harga diri kadung terkena fitnah, dirasani orang-orang tahu aibnya kita, gimana cara baliknya? Berat. Kalau ada orang ghibah kita, akhirnya orang hilang kepercayaan sama kita misalkan, gimana cara mengembalikan kepercayaan orang lain? Berat. Tapi kalau ada orang mencuri hartanya kita cari seminggu 2 minggu dapat. Tapi kalau harga diri, jatuh karakter seseorang, cara membalikannya gimana? Berat. Paling ribanya riba kapan kita menjatuhkan karakter seseorang dengan menggunjingnya. Dosanya riba itu lebih besar daripada dosa 36 kali zina. Gimana itu? Ada orang zina 36 kali, ada orang kedua sekali, dosanya orang kedua lebih besar daripada orang pertama. Ini juga bukan dalil loh. Kalau gitu nggak usah riba, nggak apa-apa ya. Yang penting 36 kali zina, podo dosa nih. Ya sama nerakanya, bukan itu. Ini untuk menjelaskan bagaimana bahaya dan fatalnya orang rasan-rasan, bukan menjelaskan dalam kapasitas mending zina, nggak usah rasan-rasan, bukan itu. Mending zina 36 kali tapi jangan menjadi pelaku riba, bukan itu. Sama dosanya, sama masuk nerakanya, cuman ada yang lebih parah. Apa itu? Riba. Dan ketahui riba, yang paling riba itu adalah dalam harga diri manusia. Bayangkan kalau riba hartawi, kita dapat dosa lebih besar daripada pelaku zina 36 kali zina. Lah gimana kalau kita riba dalam urusan harga diri seseorang? Dosanya gimana itu? Dosanya gimana itu? Nah, dan orang yang ngerasani orang lain, orang yang suka menggunjing orang lain, itu dikatakan atau dipanggil oleh Rasulullah SAW, ya ma'syara man amana bilisani walam yu'min biqalbi. Orang yang suka menggunjing orang lain itu dipanggil, diseru oleh Rasulullah, orang yang iman hanya dengan lisannya, tidak dengan hatinya. Rasulullah yang bilang ini. Jadi vonisnya dari Rasulullah, orang yang ngerasani orang lain itu berarti imannya dia hanya pemanis mulut, tapi hatinya kosong daripada keimanan. Waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, Musa, man mata taiban minal ghibah, barang siapa yang mati dalam keadaan taubat dari dosa ghibah, fahuwa akhiru man yadkhulul jannah, itu orang-orang terakhir masuk surga." Tobat nih, masuk surga, tapi paling akhir kalau tobat. Wa man mata musirran 'alaiha, tapi kalau dia mati dalam keadaan belum tobat daripada dosa ghibah, fahuwa awwalu man yadkhulun nar, maka dia menjadi orang yang pertama kali masuk neraka. Gimana itu? Tobat orang paling akhir masuk surga, enggak tobat orang yang pertama kali mendekam dalam neraka. Ya Allah, dulu di zaman Nabi, orang rasan-rasan itu tercium baunya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain pernah duduk ya, pernah duduk begitu, tiba-tiba tercium bau busuk. Satu sahabat nyeletuk, betapa busuknya bau ini. Maka Rasulullah bilang, tahu nggak ini bau apa? Allah wa rasuluhu alam. Maka Rasulullah menjawab, ini bau busuk daripada orang yang menghibah. Di zaman Nabi karena sedikitnya orang yang rasan-rasan, sekalinya ada orang rasan-rasan tercium baunya. Kita sekarang karena semua mulutnya adalah pelaku hibah, nggak kecium baunya. Sama seperti orang kalau rumahnya nggak pernah deket sama tempat pembuangan sampah, sekalinya dia lewat tempat pembuangan sampah ya bau. Tapi kalau orang yang berpuluh-puluh tahun deket tempat pembuangan sampah, makan minum enak dia. Bukan nggak ada baunya, terbiasa dengan baunya. Bukan nggak ada baunya ini, cuma setiap mulutnya kita. Pernah kita ini setiap ngomong nih ya. Ini saya ngomong nih, saya nggak kecium bau ababnya saya sendiri nih. Tapi kalau jenengan dibuka saya kecium, saya nggak kecium, Anda yang kecium. Sama. Kenapa? Terbiasa dengan ghibah. Ghibah, kita ini hidup di zaman di mana dosa besar menjadi lumrah. Ini zamannya kita. Melakukan kemaksiatan segede apapun, semua orang juga begitu. Ya, kalau semua orang masuk neraka kita. Semua orang masuk neraka, mau masuk neraka kita. Kita hidup di zaman di mana orang meninggalkan kewajiban lumrah. Nggak sholat, nggak apa-apa, biasa. Nggak puasa, dianggap wajar. Nggak pernah belajar ilmu agama, dianggap lumrah. Semua apa yang Allah wajibkan nggak dilakukan oleh umat zaman sekarang, dianggap biasa oleh umat zaman sekarang. Semua apa yang dilarang oleh Allah, dosa kecil kayak dosa besar kayak, dilanggar, dianggap lumrah zaman sekarang. Nanti menjelang kiamat, paling deket-deketnya kiamat, dikatakan ada orang zina di tengah jalan. Mudo zina. Suami istri aja nggak pantas, gimana zina? Zina tengah jalan. Paling baiknya orang di zaman itu cuma bisa ngomong, mbok yo ojo ndek gini. Nah kalau kita ngelihat ada orang zina tengah jalan, diarak sama kita ya. Nah, disanksi moral kayak dilapor. No. Ini enggak, nanti akan datang satu masa zina tengah jalan. Orang yang soleh di zaman itu cuma bisa ngomong, mbok ya jangan di sini. Kenapa? Zina sudah merata. Mentok-mentoknya apa yang bisa dia katakan daripada amar ma'ruf nahi munkar, bayo jadi gini. Itu paling solehnya orang di zaman itu sudah. Nah, kita sedang menuju ke situ. Itu sunnatullah. Rusaknya zaman ini sunnatullah. Gimana caranya kita nggak rusak karena zaman? Itu yang paling penting. Itu tugasnya kita. Gimana, Habib? Namanya zaman pasti lebih buruk, lebih jelek dan seterusnya. Ya gimana caranya kita nggak tergerus oleh zaman, nggak terbawa arus daripada zaman. Walaupun sebetulnya bukan zamannya yang salah, pelaku zamannya yang salah, penghuni zamannya yang salah. Nah, gimana caranya kita tidak termasuk di antara mereka yang merusak zaman? Apa bedanya zaman Rasulullah sama kita? Sama. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya sama. Muharram, Shafar, Dzulqa'dah sama. Semuanya sama. 24 jam sehari. Seminggu 7 hari, 30 hari, sebulan. Sama semuanya, cuman yang hidup di zaman masing-masing itu yang berbeda. Nah, gimana caranya kita tidak termasuk di antara mereka yang merusak zaman? Atau sebaliknya, kalau kita menganggap zamannya yang rusak, ya ketahuilah jangan sampai kita yang terbawa arus oleh zaman. Paham ya? Ghibah ini neraka yang dianggap surga oleh orang zaman sekarang. Setan yang didewa-dewakan. Sebagian ulama pernah mengatakan begini, al-ghibah faqihatul qurra. Ghibah itu buah-buahannya ulama. Walaupun ulama doyan rasan-rasan. Kadang-kadang di panggung ngerasani orang nyebut aibnya orang. Kadang-kadang yang disebut bukan aib, malah jelas-jelas fitnah. Lebih parah lagi, faqihatul qurra, buah-buahannya ulama. Siapa lagi? Wadiyafatul fusak, jamuan bagi orang-orang fasik. Bagi ulama buah-buahan, bagi fusak orang-orang fasik, pelaku maksiat, itu adalah jamuannya mereka. Wabasatinul muluk, kebun-kebun yang indah bagi para raja.
wa marati'un nisa, permadani yang indah bagi kaum perempuan, wa idamu kalbin nas, dan lauk pauk bagi anjing-anjing dari bangsa manusia. Dalam riwayat, lauk pauk ghibah itu lauk pauknya anjing-anjing neraka. Nggak ada anjing neraka, yang ada bangsa manusia. Ya, yang dimaksud anjing-anjing neraka adalah manusia yang suka rasan-rasan. Lauk pauknya mereka adalah rasan-rasan. Wa mazabilul atqiya, rasan-rasan ghibah itu adalah merupakan sampahnya orang-orang yang bertakwa. Hanya orang yang bertakwa yang menempatkan ghibah tepat pada tempatnya. Apa itu? Sampah, busuk, bau, jijik, kotor. Hanya atqiya. Mau ulamanya kalau bertakwa, dia bisa menempatkan, memposisikan ghibah sebagai sampah. Tapi kalau dia cuma ulama karena ilmunya, bukan karena ketakwaannya, ulama di mata manusia bukan ulama di mata Allah, dia tetap menjadikan yang namanya ghibah sebagai buah-buahan, cemilan. Raja selagi dia bertakwa, dia nggak akan pernah mau rasan-rasan. Tapi kalau rajanya nggak bertakwa, pemimpinnya nggak bertakwa, maka dia jadikan rasan-rasan itu hamparan daripada perkebunan. Perempuan juga begitu. Siapapun kena yang namanya ghibah. Siapa yang nggak bisa ghibah? Semua orang bisa ghibah. Dan siapa yang tidak pelaku ghibah? Semuanya bisa menjadi pelaku ghibah. Hanya orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjauh daripada ghibah. Nah, sahabat Anas bin Malik pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan di satu hari kepada sahabat-sahabat semuanya untuk berpuasa. Kalian semuanya hari ini puasa ya. Jangan ada yang keburu buka puasa kecuali minta izin dulu sama aku. Puasa semuanya. Akhirnya menjelang maghrib, ketika masuk maghrib, ada satu sahabat minta izin kepada Rasulullah untuk berbuka puasa, dikasih izin. Ada sahabat kedua minta izin kepada Rasulullah untuk buka puasa, dikasih izin. Sampai datang satu orang laki-laki sebagai utusan. Ya Rasulullah, ada 2 orang perempuan daripada saudara kita Imam Muslim. Dhallana sha'imatain. Mereka berdua siang dalam keadaan berpuasa. Sekarang mereka berdua malu untuk berjumpa denganmu ya Rasulullah. Maka izinkan mereka berdua untuk berbuka puasa. Berpaling Rasulullah, enggak direken, enggak dijawab. Tanya lagi, ini utusan laki-laki, enggak dijawab. Sampai datang untuk ketiga kalinya. Rasulullah menjawab, innahuma lam yasumai, ketahuilah mereka tidak sedang berpuasa. Wa kaifa shama man dhalla hadzal yawm yakulu luhman nas. Orang puasa itu orang yang enggak makan. Bagaimana mungkin orang yang makan daging bangkainya manusia itu dikatakan sebagai orang yang berpuasa, kata Nabi. Enggak makan itu baru puasa. Kalau makan daging bangkai manusia itu namanya enggak puasa. Idhab famurhuma in kana sha'imatain an tastaqi'a. Coba kamu pergi, perintah kepada 2 tuannya kamu itu. Pulang kamu, perintah kepada kedua orang perempuan tersebut dan kasih kabar untuk mereka mengusahakan dirinya untuk muntah. Akhirnya kedua-duanya muntah. Ya, muntah ala gatun min dam. Segumpal darah. Maka utusan ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam balik, dikasih kabar. Walladzi nafsu Muhammad biyadihi law baqiyata fi butunihima la akalatuhman nar. Kalau seandainya demi Allah yang mana jiwaku Muhammad ada di genggamannya, kalau seandainya itu segumpal darah ada dalam perutnya, nanti di akhirat akan dibakar dengan neraka. Perutnya atau itu perempuan, kedua-duanya akan dibakar oleh Allah dengan neraka. Dalam riwayat ketika Rasulullah SAW nggak mau jawab pertanyaan itu laki-laki, ya Rasulullah, innahuma wallahi laqad matata aw kadata an tamuta ya Rasulullah. Kalau engkau berpaling nggak mau jawab ini pertanyaan, mereka mati nanti. Mereka mati, dipaksa. Maka Rasulullah menjawab, utuni bihima. Coba antar saya ke mereka berdua, diantar. Kemudian minta satu wadah, ditunjukkan wadah itu kepada mereka berdua. Diperintah untuk muntah. Semuanya muntah darah, nanah,
yang bau, yang busuk, yang jijik, yang najis, kotor. Bingung orang-orang, tanya kepada Rasulullah SAW. Maka dijawab Rasulullah, inna hataini somata amma halallahu lahum. Ya, memang dua orang ini puasa daripada apa yang halal, tapi dia berbuka puasa dari apa yang haram. Masih akan minum, iya. Halal mereka puasa, haram mereka nggak puasa. Justru mereka buka puasanya dengan itu semuanya. Waliyadzubillah. Akhirnya, ya, menjadi teguran ini ya, buat kita semuanya. Ya, menjadi teguran buat kita semuanya betapa kita selama ini sudah meremehkan aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, melanggar aturan yang diajarkan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah lewat satu kuburan, yang mana dua kuburan yang dilewati oleh Rasulullah semuanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar Rasulullah bilang, wa ma yu'adzinnahuma yu'adzaban. Dua-duanya lagi disiksa nih, kata Rasulullah. Sahabat nggak ada yang tahu, Rasulullah tahu. Innahuma yu'adzaban. Dua orang lagi disiksa dalam kuburnya mereka masing-masing. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka tidak disiksa karena sebab dosa besar. Mereka tidak disiksa karena sebab dosa besar. Amma ahaduhuma fakana yaghtabun nas. Salah satu di antara mereka disiksa oleh Allah karena ngerasani manusia. Adapun yang lain fakana la yastanzihu min baulih. Adapun orang yang kedua disiksa oleh Allah dalam kuburnya karena dia nggak bersuci setelah dia buang air kecil. Sering kan? Orang karena nggak pernah sholat ya, nggak peduli sama najis, kencing di mana-mana sudah. Pasang standar sepeda motor, parkirin mobilnya, buka pintunya, kelihatan tempat sepi, kencing. Bukan karena darurat ini, enggak. Pokoknya enak aja sudah dia buang air kecil. Atau masuk kamar mandi di rumahnya, di pom bensin, di masjid misalkan kepepet, kebelet, kemudian dia masuk nggak kencing, nggak cebok, nggak istinja, dosa loh. Apakah rasan-rasan bukan dosa besar? Khilaf di antara ulama. Mu'tamad dosa besar, tapi ada pendapat yang mengatakan rasan-rasan kalau kepada ulama itu namanya dosa besar, tapi rasan-rasan bukan kepada selain ulama itu namanya bukan dosa besar. Hanya saja tetap dosa yang dia harus minta maaf sama orang. Kan juga berat walaupun bukan dosa besar. Kan juga berat. Ada si A nyolong uangnya si B 1000. Bukan terus tobat mentang-mentang mek saya budak perlu jaluk sepuro. Tetap dia harus minta maaf. Tapi yang buat berat orang minta maaf itu bukan karena apa? Dia mengaku dia pernah salah, itu berat. Itu berat. Jangan bayangkan waktu dulu misalkan, atau orang sapa misalkan dulu waktu SD, iya pernah nyolong gorengan misalnya, ketemu sama yang jual, ya Allah murah, cuman mau ngaku itu, yang ada kita nggak minta maaf, kayak ngono doh, kabeh ngono, tapi kita nggak minta maaf. Yang buat berat bukan 1000 2000-nya, bukan, yang berat isi jaluk sumuro. Dia minta maaf belum tentu dikasih maaf, makanya tambah berat. Jadi kita punya dosa manusia itu betul berat sebetulnya. Kapan kita punya salah manusia itu berat. Kenapa? Minta maafnya berat. Belum lagi kita harus buang muka ngaku salah di depan manusia yang belum tentu dikasih maaf kepada kita. Orang itu kapan ada orang salah sama kita, dia minta maaf, kita nggak wajib ngasih maaf, nggak wajib. Paham ya? Maaf ya, saya pernah ngerasani kamu. Nggak wajib, dalam ihya dikatakan begitu. Tidak wajib, cuman itu adalah merupakan kelebihan, kedermawanan dari seorang ketika dia mau menghalalkan dosanya seseorang, meridhoi dosanya seseorang. Lah terus gimana Habib kalau saya sudah minta maaf tapi nggak dikasih maaf? Maka perbanyak doa untuk dia, perbanyak istighfar untuk dia, sehingga dosanya kamu tadi itu tertutup oleh istighfarnya kamu untuk dia dan doanya kamu untuk dia. Didobeli, minta maaf sudah, tapi nggak dikasih maaf, ya sudah, perbanyak doa sama dia. Atau kita berbuat baik sama dia, oh gak dikasih sepuro, ya pantas lah, si pegel. Kita ngasih hadiah, silaturahmi, punya anak disenengkan anaknya, dibantu kalau dia punya hajat, sampai dia merasa yatim golbu. Iya, hatinya orang yang pernah dirasani ini, yang pernah didolimi ini rela, halal. Kalau enggak, ya sudah, perbanyak terus doa dan istighfar untuk orang yang pernah kita rasani. Terus begitu. Wa'fu 'anin nas. Kan itu perintah dari
Allah untuk Rasulullah SAW. Maafkan kesalahannya manusia ini, wahai Muhammad. Maafkan kesalahannya manusia ini. Sampai Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril alaihissalam, apa maksudnya maafkan kesalahan manusia ini? Bahwa nanti orang yang ngasih maaf atas kesalahan orang lain, itu Allah sediakan surga di dalam surga. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain itu akan disediakan baginya surga di dalam surga. Betul-betul paten dia terjamin masuk ke dalam surga, dan dia betul-betul mendapatkan surga di dalam surga. Orang punya surga dalam surga, ya berarti sudah paten betul dia masuk surga. Tambahannya adalah surga di dalam surga, istana di dalam surga, dengan memaafkan kesalahan orang lain. Ini hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayo, iya, panjang sebetulnya pembahasan ini. Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita, berkat taufik dan hidayah untuk ngerasani orang lain. Selagi kita boleh, kadang-kadang orang itu ngerasani, misal karena dia zalimi, ngadu kepada polisi bahwa dia pernah dicuri uangnya oleh fulan, atau dia pernah diperlakukan begini oleh fulan, boleh. Atau yang kedua, karena minta fatwa, gimana Beb, saya diperlakukan oleh suami saya begini. Kan kita tahu akhirnya suaminya siapa. Tapi sebaiknya ketika dia minta fatwa tidak menyebut nama. Dan sebaiknya ketika dia minta fatwa bukan menyebutkan suaminya, tapi gimana Beb, kalau ada seorang istri diperlakukan oleh suaminya begini. Padahal yang dimaksud ya dirinya sendiri sebetulnya, suaminya dia sendiri. Itu lebih baik, bukan mengumbar aibnya dia, aib keluarganya dia atau suaminya. Seharusnya begitu. Minta fatwa dan seterusnya. Intinya jangan gampang-gampang nyebut nama. Intinya jangan gampang-gampang nyebut nama. Selagi kita bisa tidak menyebut namanya itu lebih afdol. Bahkan bisa menjadi wajib kita nggak nyebut nama. Kapan nyebut nama jatuhnya ghibah nanti. Ini hadirin, mudah-mudahan Allah jaga berkat taufik hidayahnya lisan kita daripada kemaksiatan apapun, lebih-lebih dosa ghibah yang begitu fatal. Mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan terampuni dosanya, diterima segala amal ibadahnya oleh Allah, semakin dekat dengan surga dan dipanggil dengan panggilan sayangnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.